Saya rasa semua orang kalau mau memulai sesuatu pasti ada keraguan, banyak pertimbangan dan banyak ketakutan akan hasil tindakannya apakah nanti sesuai ekspektasi atau tidak. Jika Anda pernah mengalaminya, berarti sama dengan yang lain dan itu normal. Jangankan melakukan sesuatu hal yang baru, melakukan sesuatu yang sebenarnya pernah kita lakukan namun lama tidak kita lakukan, maka untuk memulainya kembali pasti akan canggung dan pasti akan ragu-ragu. Seringkali kalau melakukan sesuatu hal yang baru seakan ada yang berbisik, nanti kalau hasilnya kurang memuaskan bagaimana? Atau nanti kalau hasilnya mengecewakan bagaimana? Dan banyak lagi kata-kata dalam diri sehingga membuat ragu dan takut. Dan akhirnya kata-kata itu akan membebani pikiran, lama-kelamaan pikiran kita akan semakin liar hingga melibatkan sesuatu yang seharusnya tidak ada hubungannya. Jurus yang paling sering digunakan bagi yang takut memulai sesuatu adalah membuat alasan dan menunda. Jika ada seseorang yang memberi nasihat atau memberikan masukan, maka jawaban yang paling khas adalah, tapi, ayo coba saja lakukan itu, kamu pasti bisa. Iya sih, tapi kalau hasilnya jelek bagaimana? Iya sih, tapi kalau hasilnya tidak memuaskan bagaimana? Atau aku hanya sedikit menguasainya, aku tidak berani, dan banyak tapi-tapi yang lain. Nah, apakah Anda pernah mengalaminya? Tenang, Anda tidak sendiri kok. Banyak orang mengalaminya. Nah, kenapa sih memulai sesuatu itu sulit? Yang pertama, karena takut gagal. Kegagalan merupakan hal yang biasa sebenarnya terjadi dalam proses kehidupan. Dan semua orang pasti mengalami kegagalan, bahkan sering. Saat pertama kali kita belajar berjalan, awalnya pasti jatuh berkali-kali, sampai kita terus mencoba dan akhirnya berhasil berjalan, sampai bisa berlari, melompat. Sama juga kita saat kita belajar naik sepeda, pasti ya tidak luput dari jatuh. Waktu kecil, kegagalan yang terjadi pada kita itu masih dianggap biasa karena anak kecil tidak banyak pertimbangan, tidak banyak mikir, tidak ada tekanan kalau gagal. Namun sering bertambahnya usia dan berjalannya waktu, tumbuhlah yang namanya gengsi, tumbuhlah yang namanya malu, atau adanya tuntutan bahwa setiap melakukan sesuatu harus berhasil. Bahkan saat di sekolah, kalau salah mendapatkan nilai jelek, inilah yang buat kita itu takut gagal. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kalau gagal itu dimarahi orang lain, dimarahi orang tua, dimarahi guru. Bahkan ketika gagal bisa dibully oleh temannya. Akhirnya semakin banyak referensi tentang kegagalan yang menyakitkan, maka kegagalan dianggap sebagai momok yang menakutkan. Dari anggapan itu, maka kebanyakan orang takut akan kegagalan. Dari permasalahan tersebut, saat akan memulai sesuatu, sebenarnya pilihannya hanya dua, gagal dan berhasil. Maka jika ketakutan akan kegagalan lebih besar dari keinginan untuk berhasil, maka saat akan melakukan sesuatu, yang terpikirkan adalah bagaimana jika gagal. Dan akhirnya ragu dan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Namun, jika keinginan untuk berhasil itu lebih besar dari ketakutan akan kegagalan, maka resiko akibat memulai sesuatu itu akan dihadapinya, sehingga akan berani mengambil tindakan untuk memulai sesuatu yang baru. Sehingga langsung saja mulai sesuatu baru karena punya cita-cita untuk berhasil lebih besar. Yang kedua, malu. Rasa malu itu adalah tendensi atau kecenderungan untuk merasa canggung, khawatir, atau tegang. Biasanya orang-orang yang malu akan muncul perasaan negatif tentang diri mereka, kekhawatiran tentang bagaimana orang lain memandang mereka. Sebenarnya malu itu normal dan semua orang pasti akan mengalaminya. Namun bermasalah jika perasaan malu itu terlalu berlebihan sehingga muncul rasa cemas dan takut. Perasaan malu biasanya muncul karena merasa telah melakukan kekonyolan atau kebodohan, melakukan sesuatu yang tidak biasa, melakukan sesuatu di luar norma atau adat,
dan gagal menyesuaikan tindakan sesuai standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Ketika seseorang akan melakukan sesuatu yang baru, maka perasaan itu juga akan muncul karena khawatir jika tindakan yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau standar yang ditetapkan di lingkungannya atau ditetapkan di kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga itu kurang percaya diri. Untuk memulai sesuatu itu perlu percaya diri. Nah, kalau kepercayaan diri kurang, ya mana berani melakukan sesuatu. Penyebab dari kurangnya kepercayaan diri seorang, diantaranya biasanya ada suara-suara negatif atau inner voice. Setiap orang sebenarnya punya inner voice atau suara-suara dalam diri. Tidak sedikit dari suara tersebut bersifat negatif, termasuk kritik yang destruktif. Kata-kata yang mengingatkan ada kegagalan di masa lalu, kemudian atau berupa ingatan-ingatan yang membawa orang pada kesalahan, kesedihan, kekecewaan di masa lalu. Inilah yang seringkali membuat beberapa orang merasa ketakutan berlebih, sehingga berimbas pada kurangnya keyakinan memandang masa depan. Semakin sering kritik-kritik dalam diri ini muncul, maka semakin menurun kepercayaan diri, sehingga berdampak pada meragukan diri sendiri. Adanya perasaan dan sikap tidak cukup baik, sikap yang menganggap diri tidak cukup baik bisa menjadi lingkaran setan. Saat muncul perasaan meragukan diri sendiri, seringkali orang merasa bahwa diri ini tidak cukup pandai, tidak cukup baik, tidak cukup beruntung, dan sebagainya. Kesulitan untuk memulai sesuatu yang baru itu sebenarnya alamiah sih. Karena kita tidak tahu apa hasil yang akan kita tuai. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Sebenarnya itu normal. Manusia itu maunya di zona nyaman, terhindar dari masalah. Maunya enak dan segala sesuatu keinginannya tercapai. Jika ketika manusia dihadapkan hal-hal yang baru akan butuh pertimbangan untuk menghadapi dan melakukannya. Lantas bagaimana kita lebih berani memulai sesuatu yang baru? Yang pertama, mulai saja dengan langkah kecil dan sederhana. Hukum fisika mengatakan bahwa setiap melakukan sesuatu aksi pada benda, apakah itu dengan menghantam dengan palu atau dengan tangan atau bahkan hanya menggosoknya, sesungguhnya menimbulkan perubahan struktur benda itu, walaupun tindakan itu begitu ringan sehingga seolah tidak ada perubahan. Memulai dengan yang ringan atau kecil akan mengurangi keraguan dan membuat perubahan walaupun sedikit, seperti hukum fisika tadi. Kalau memulai sesuatu itu kemudian kita lakukan konsisten, maka yakin bahwa itu akan membawa perubahan dan membawa keberhasilan. Yang kedua, jangan terlalu percaya katanya. Bisa jadi ketakutan memulai hal yang baru itu disebabkan karena terlalu percaya katanya orang yang belum tentu kebenarannya. Memang kadang kita juga harus mempertimbangkan pendapat orang lain. Namun jika pendapat orang lain itu menyebabkan keraguan dan ketakutan, maka tidak ada salahnya kita harus mencoba dulu. Seringkali orang tidak berani mencoba hanya karena dapat cerita dari orang lain tentang susahnya mencoba dan takut akan kegagalan. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak berbuat sama sekali. Biarkan orang lain ngomong apapun tentang Anda. Toh yang merasakan kegagalan, toh yang merasakan keberhasilan, yang merasakan kesuksesan adalah Anda sendiri. Jadi lakukan, jangan terlalu percaya katanya. Kemudian hitung keberhasilan. Pernahkah Anda menghitung keberhasilan yang telah Anda capai selama ini? Jika belum pernah, mari kita hitung sama-sama. Belum Anda menjadi seorang manusia, dengan ikhtiar kedua orang tua kita mengeluarkan berjuta-juta sperma untuk mencapai sel telur. Sperma harus berjuang mengalahkan sperma yang lain, kemudian melewati banyak rintangan antibodi tubuh si ibu, kemudian kondisi keasaman. Namun dengan semangat, terus akhirnya sperma berhasil sampai di sel telur. Itulah Anda sebagai pemenang. Setelah terjadi pembuahan, tidak cukup di situ. Anda berjuang untuk bertahan dan bertumbuh di dalam perut ibu selama 9 bulan. Saat itu banyak hal yang terjadi, mulai berubah dari sperma, kemudian menjadi darah,
terus menjadi daging, terus berisi tulang, dan ditiupkan roh sampai proses kelahiran. Dalam proses kelahiran, Anda terus melewati tantangan dan tidak mudah, mulai dari mendorong ke mulut rahim supaya mulut rahim membuka, kemudian melewati panggul, dan terus berusaha untuk keluar sampai Anda berhasil dilahirkan dengan selamat. Butuh perjuangan. Untuk merayakan keberhasilan saat lahir, Anda menangis sekencang-kencangnya. Seandainya saat itu Anda bisa bicara, mungkin Anda akan bilang, "Hore, aku berhasil." Dan sekali lagi, Anda menang. Dan perjuangan tidak sampai di situ. Perjuangan pun berlanjut dari tidak bisa tengkurap, akhirnya belajar sampai bisa. Mungkin kalau diceritakan seluruh proses akan panjang dan lama. Mungkin bisa dimulai Anda pertama berhasil menang, sperma tadi, kemudian berhasil bertahan 9 bulan di dalam perut ibu sampai lahir ke dunia, berhasil bisa tengkurap, bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan, melompat, berlari, mengucapkan kata-kata, masuk SD, lulus SD, masuk SMP, lulus SMP sampai kerja. Nah, keberhasilan di atas hanya sebagian kecil yang bisa diceritakan. Bahkan sebenarnya banyak keberhasilan yang sudah Anda lewati lebih dari itu. Bayangkan saat Anda mulai belajar berjalan, kemudian putus asa, ternyata susah juga berjalan, harus menjaga keseimbangan, harus kuat menahan tubuh, harus bisa mengangkat kaki secara bergantian. Sudah capek, nggak usah dilanjutkan lagi. Pasti sampai sekarang Anda tidak akan bisa berjalan. Namun buktinya Anda bisa berjalan, tidak putus asa saat belajar berjalan, akhirnya bisa berlari, melompat, dan sebagainya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak berjuang, tidak ada alasan untuk berputus asa. Terus semangat menggapai keberhasilan selanjutnya. Hadapi semua hambatan dan tantangan yang menghadang. Ingat, Anda sudah berhasil berkali-kali. Maka yakinlah langkah awal untuk memulai sesuatu akan membawa langkah selanjutnya yang akan menuju keberhasilan, yang akan menuju mencapai cita-cita Anda sesuai keinginan Anda. Robert Ringen, salah seorang wartawan terkenal, melakukan survei dengan mewawancarai puluhan orang sukses terkenal dan kaya, lalu menyimpulkan hasilnya dari ke-10 kebiasaan orang sukses itu kebiasaan yang terakhir, karena diposisikan terakhir karena kebiasaan yang paling penting adalah kebiasaan untuk langsung memulai bertindak setelah membuat keputusan. Nah, sekarang kalau Anda ingin melakukan sesuatu, lakukanlah, tidak usah ragu, karena dengan melakukannya hal yang baru atau memulainya, Anda akan menciptakan pijakan pertama yang menandai sebuah perjuangan untuk meraih yang Anda inginkan, untuk meraih keberhasilan, untuk meraih cita-cita. Nah, sudah siapkah Anda melakukan hal yang baru? Kalau dipikir-pikir, Anda pertama sekarang ingin melakukan apa? Ingin mencoba apa? Coba ditulis komentar.